Ternyata Donditan itu buta peta Israel, tetapi membahas kitab orang lain. Ini suatu yang sangat lucu dan memalukan. Bagaimana Donditan mempertahankan bahwa Isa itu sama dengan Yesus Kristus, dan Yesus itu katanya lahir di bawah pohon korma. Lalu Elia Miron mengatakan bahwa Yesus tidak mungkin lahir di bawah pohon korma, tetapi di Migdal Eder, tempat pemeliharaan domba-domba yang akan dikorbankan. Donditan mengatakan bahwa Elia Miron itu berhalusinasi, mengatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Mari kita dengar apa yang dikatakan oleh Donditan. Yesus lahir di kandang domba, berarti bisa disebut apa? Bisa asumsi, bisa halusinasi. Jadi dia berkata halusinasi. Apakah itu benar? Mari kita lihat bagaimana nubuatan tentang Yesus Kristus. Nubuatan kelahiran Yesus, kita lihat bagaimana Yesus dilahirkan atau di mana Yesus dilahirkan. Dalam Lukas 2 ayat 4-7 berkata, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi perhatikan bahwa pada masa itu orang-orang harus mendaftarkan, atau anak-anak yang di bawah 2 tahun harus mendaftarkan namanya, karena ini perintah dari Kaisar. Pada saat itu Maria dan Yusuf yang bertunangan datang ke kota mereka, yaitu kota Daud. Tibalah waktu untuk bersalin Maria, dan Maria dikatakan mereka ke kota Daud bernama Betlehem. Jadi yang pasti Yesus dilahirkan di kota Betlehem, bukan di padang pasir, apalagi di bawah pohon korma sendirian. Tidak, dia lahir disertai oleh tunangannya Yusuf, ya, di kota Daud, bukan di Yeriko, karena Yeriko itu bukan kota Daud. Supaya ini Donditan mengerti ini dan tidak ngibul terus. Kalau tidak pernah ke Yerusalem, ke Israel, jangan ngibul Donditan. Nah, jelas bahwa Yesus dilahirkan di kota Daud, Betlehem. Nanti kita akan lihat berapa jauh itu Betlehem ke Yeriko. Apa mungkin Maria yang sudah hamil besar berjalan kaki sendiri dari Betlehem ke Yeriko, ya, di bawah pohon korma melahirkan sendiri? Wah, ini nggak mudeng ini si Donditan. Lalu kita lihat nubuatan, ya, dalam kitab Mika 2 ayat 5, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi jelas nubuatan raja yang akan lahir, yaitu Yesus Kristus, dari kaum Yehuda itu di Betlehem Efrata, di kota Betlehem Efrata. Berapa jauh kota Betlehem dari Yerusalem nanti kita lihat. Lalu Matius 2 ayat 5, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Sekali lagi di Matius 2 ayat 5, Yesus akan dilahirkan di Betlehem, bukan di bawah pohon korma di Yeriko. Lukas 2 ayat 10-11, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Kota Daud itu di Yerusalem, di Betlehem, bukan di Yeriko, di bawah pohon korma, bukan di kota Yeriko, ya Donditan. Ya, supaya Anda mengerti dan jangan membodohi orang. Nah, kita lanjut apa yang dikatakan oleh si Donditan. Dia nggak tahu yang namanya kota Yeriko. Kota Yeriko di Perjanjian Lama, di kitabnya orang Yahudi,
itu disebutkan bahwa kota Yeriko adalah kota korma. Penghasil kurma banyak. Nah, kalau di Islam kita bagaimana di Quran? Kan Maryam diperintahkan untuk ke arah mana? Ke arah timur. Karena timur. Yeriko itu timurnya Yerusalem. Ya, dan di Yeriko itu memang banyak pohon korma. Di situ juga ada tanah yang rendah. Ya. Nah, Maryam lahir di situ dibantu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Don-Dittan berkata bahwa Maria itu melahirkan di bawah pohon korma di kota Yeriko, dataran rendah. Sebelah timurnya Yerusalem. Nah, di sini akan kelihatan bagaimana oonnya si Don-Dittan buta terhadap peta Israel. Kita lihat di manakah kota Yeriko, di manakah kota Yerusalem, dan di manakah kota Bethlehem, tempat kelahiran Yesus. Maka Anda akan tercengang dan malu melihat penjelasan si Don-Dittan. Lihat, inilah kota Bethlehem dan Yerusalem, ya teman-teman. Nah, kita besarkan. Nah, lihat, perhatikan. Ini kota Bethlehem di mana Yesus dilahirkan. Jaraknya sekitar 9,5 km dari Yerusalem. Jadi Bethlehem itu sebelah selatannya Yerusalem. Jadi antara Bethlehem dan Yerusalem jaraknya 9,5 km atau 9.500 meter. Nah, di mana kota? Ya, di mana kota Yeriko yang menurut si Don-Dittan Yesus dilahirkan di bawah pohon korma di kota Yeriko, di mana banyak pohon korma. Teman-teman, kalau kita lihat memang Yeriko itu memang daerah dataran rendah. Sedangkan Yerusalem, Bethlehem ini dataran tinggi. Kalau di Yeriko memang banyak pohon korma, karena itu dataran rendah. Tapi di Yerusalem ini dataran tinggi, nggak ada pohon korma. Mari kita lihat. Nah, jarak antara kota ini ya Bethlehem, Yerusalem, lalu Yeriko, itu jaraknya 48,5 km, teman-teman. Apa mungkin Maria jalan sendirian disuruh Allahnya? Ya, dari Bethlehem ke Yeriko di sini perbatasan dengan Yordan ke arah Laut Mati itu 48,5 km jalan kaki sendirian sampai Yeriko. Itu mustahil bin mustahil, teman-teman. Orang hamil besar mau melahirkan jalan sendirian lagi ke Yeriko lalu melahirkan di bawah pohon korma. Kurang kerjaan itu namanya. Jadi kalau kita baca di Ulangan 34 ayat 1 ya, memang kalau kita baca di Ulangan 34 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini, kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko, lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan seberang Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Joar. Jadi perhatikan, pada saat mau memasuki tanah Kanaan ya di seberang sungai Yordan, Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, tapi Tuhan memberi kesempatan kepada Musa untuk melihat tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, kalau kita berjalan dari Laut Mati ya teman-teman, atau kita melihat dari Gunung Nebo, puncak Pisgah, memang ketika kita menyeberang Yordan itu pertama kali kita akan ketemu itu daerah Yeriko. Nah, daerah Yeriko ini kalau kita dari sini lalu nanti kita masuk ke Yeriko. Nah, ini memang dataran rendah, banyak pohon korma sesuai Ulangan 34. Tetapi Yesus bukan lahir di sini, Yesus lahir di Bethlehem. Nah, seberapa tinggi daerah Yerusalem? Kita akan lihat. Nah, Yerusalem itu tingginya 754 meter tingginya di atas permukaan laut. Ini 754, jadi dataran tinggi Yerusalem. Tapi bagaimana dengan Yeriko? Nah, Yeriko beda. Yeriko itu 758 meter di bawah permukaan laut. Ini dataran rendah, bahkan lebih rendah dari permukaan laut. Dia dekat Laut Mati yang merupakan laut atau perairan paling rendah di muka bumi ini. Jadi sudah salah, ya. Nah, kita lihat jarak Yeriko ke Qumran. Jadi teman-teman, kalau
Yeriko ini memang banyak pohon korma, ya, mereka menanam pohon korma. Lalu kalau kita dekat lagi, Qumran, ini juga dekat dengan Laut Mati, ini dataran rendah. Di sini juga banyak pohon korma, ya teman-teman. Jadi waktu saya ke Israel, perjalanan ke Israel waktu itu, biasanya setelah kalau kita lewat dari Yordan ya, kita nginap di Laut Mati, lalu masuk ke Hussein Border King ya, lalu kita biasanya diajak ke Qumran dahulu. Ya, ke Qumran, nanti kita di sini akan melihat bagaimana gulungan Laut Mati ditemukan, ya, Dead Sea Scroll. Ya, di sini ini banyak pohon korma. Lalu kita dibawa ke Yeriko. Nah, perbatasan baru dari Yeriko kita memasuki Yerusalem, teman-teman. Nah, Yeriko dan Yerusalem ini, ya, ini luar biasa jauh. Kalau dari Qumran itu 21,1 km. Nah, jadi ini Laut Mati itu 728 meter di bawah permukaan laut. Jadi ini luar biasa jaraknya jauh ya. Nah, lalu kalau teman-teman lihat ya, ini waktu itu saya menginap di Hotel Kempinski Hotel di Laut Mati ya. Kebetulan dari Petra, lalu kita bergerak ke sini. Nah, ini dari Laut Mati ini ke Yerusalem jaraknya itu 166 km. Jadi kalau kita dari Yordan, dari Petra, lalu nginap di Laut Mati, lalu kita berangkat menuju Israel itu, kita akan menuju pertama ke King Hussein Border Cross. Ya, ini perbatasan. Lalu kita diperiksa di sini, ketat sekali. Nah, lalu kita memasuki, ya, menyeberang. Ini dia perbatasan negara Yordania dengan Israel. Nah, kita nyebrang. Nah, kita biasanya diajak ke Qumran terlebih dahulu, teman-teman. Di sini ada Dead Sea Scroll, ya, gulungan Laut Mati. Nah, baru setelah itu kita ke Yeriko. Ya, nah Yeriko inilah waktu itu pertama kali kota yang direbut oleh Yosua. Mereka menghancurkan kota Yeriko, benteng Yeriko dengan memutari 7 kali. Ini mujizat luar biasa. Nah, di sini banyak pohon korma karena ini dataran rendah. Ya, tadi 200-an meter di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut, sedangkan Yerusalem 700-an di atas permukaan laut. Artinya 1 kilometer, 1000 meter lebih perbedaan ketinggian di Yeriko dan Yerusalem. Baru nanti dari Yeriko baru kita masuk ke Yerusalem, saudara-saudara. Dan dari Yerusalem kita berangkat ke Bethlehem, tempat kelahiran Tuhan Yesus. Jadi jaraknya itu jauh, teman-teman, bukan dekat. Itu namanya si Donditan ini nggak tahu ya, karena memang dia tidak pernah ke sana. Tapi ngomong ngoceh saja kerjaannya. Ya, membahas kita orang tapi nggak tahu bagaimana sejarah, geografi, peta dari Israel itu. Jadi tidak mungkin ya, teman-teman ya. Nah, ini dia, ini jaraknya ini. Nah, Yerusalem ke King Hussein, dari Yerusalem ke King Hussein border ini perbatasan itu 93,9 km. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat peta ini ya, jadi ini jauh sekali jaraknya ya. Jadi dari jarak Yerusalem ke Yeriko itu 48 km. Jadi tidak mungkin di sini ada pohon korma karena ini dataran tinggi. Ya, dataran tinggi. Ini tadi kita lihat ya 754 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Yeriko ini di bawah permukaan laut. Ya, Donditan, ya tolong Anda belajar lagi ya. Jangan membahas-bahas kitab orang. Ya, kalau Anda mau bahas kitab Anda silakan. Nabi Isa Anda mau lahir di bawah pohon korma, ya silakan. Tetapi bukan Yesus Tuhan kami yang lahir di bawah pohon korma. Karena dia jelas lahir di palungan di Medal Ekder ya. Jadi jelas teman-teman, jangan mau ditipu, dibohongi oleh pengajaran-pengajaran sesat si Mukalab Donditan ya.
Jadi sekali lagi Donitan, Anda belajar lagi, jadi Yeriko itu dan Bethlehem itu jauh, ya tidak mungkin Maria berjalan kaki disuruh Allah ya untuk melahirkan di Yeriko di bawah pohon korma dibantu malaikat. Ya, emang kurang kerjaan malaikat membantu-bantu melahirkan ya. Nah, sekali lagi teman-teman, ayo kita belajar firman Tuhan lebih lagi supaya tidak dibodoh-bodohi oleh mukalaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.